Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Jami' At-Thayyibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai fiqih taharah atau fiqih bersuci. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam keseharian kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tata cara mandi janabah atau mandi wajib. Dan insyaallah kita masih ingat tata caranya, tidak begitu sulit, mudah insyaallah. Yaitu seperti yang kemarin kita sudah jelaskan, ada yang syarat sah, ada yang sempurna. Boleh kita melakukan mandi wajib hanya syarat sah saja jika perlu cepat. Namun apabila ada waktu, maka hendaknya menyempurnakan mandi wajib kita dengan hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk kali ini adalah mengenai mandi-mandi yang disunnahkan atau mandi sunnah. Mandi sunnah ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada aturan khusus. Berbeda dengan mandi wajib yang ada sah dan sempurna. Karena tujuan dari mandi wajib itu mengangkat hadas besar dan ikut juga hadas kecil. Adapun kalau mandi sunnah ini tidak berfungsi untuk mengangkat hadas, hanya berfungsi untuk bersih-bersih dan wangi-wangi saja. Tidak ada tujuan mengangkat hadas. Makanya nanti di akhir ini ada catatan di bagian akhir bahwa mandi sunnah ini, lihat di paling akhir ya, mandi sunnah ini tidak mengangkat hadas kecil. Maka setelah mandi sunnah dan ingin salat tetap harus berwudu. Berbeda dengan mandi junub atau mandi wajib yang dapat mengangkat hadas kecil selama saat mandi tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Ya, jadi kalau mandi wajib itu mengangkat hadas besar dan hadas kecil.
Sehingga setelah mandi wajib kemarin kita sudah sampaikan tidak perlu berwudu. Nah, sedangkan mandi sunnah sebelum Jumat misalnya, sebelum Id misalnya, ini kita tetap harus berwudu walaupun selama mandi kita tidak menyentuh kemaluan, tidak buang air, tidak buang air kecil, tidak buang angin. Kita mandi full. Selama itu walaupun seperti itu tidak ada sebab hadas kecil yang terjadi ketika mandi sunnah, tetap saja kita harus berwudu lagi karena mandi sunnah itu tidak mengangkat hadas. Bisa difahami ya? Jadi setelah mandi sunnah silahkan berwudu kembali untuk mendapatkan kesucian. Nah, kapan mandi-mandi yang disunnahkan ini? Yang pertama yaitu ketika hendak salat Jum'ah. Berdasarkan hadis dari Salman Al-Khair radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, thumma atal jumu'ata, kemudian dia mengerjakan salat sunnah sebanyak yang ia mampu, yakni mandi pada hari Jumat, dia datang ke masjid, kemudian salat sunnah sebanyak yang ia mampu, sambil menunggu Jumatan itu boleh salat sunnah tanpa batas, silahkan 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12, 14 silahkan. Yang mau sholat sunnah sebelum azan Jumat dipersilahkan semampunya. Barang siapa yang sholat sunnah sebelum Jumat, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia pergi untuk ke masjid untuk Jumatan, kemudian sholat sunnah sebanyak yang ia mampu, kemudian dia diam menyimak khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka Allah mengampuni dosa-dosa kecilnya antara Jumat ini dan Jumat yang silam, ditambah ampunan 3 hari. Berarti 10 hari dosa kita diampuni yang silam, 10 hari dosa yang silam diampuni, dosa-dosa kecil. Ini tata caranya sudah, yakni mandi, kemudian ke masjid, kemudian sholat sunnah semampunya. Misalnya Anda maunya 2 saja, setelah itu Anda mau baca surat Al-Kahfi, boleh? Boleh, silakan. Atau saya mau baca surat Al-Kahfi dalam sholat, saya sholat sunnahnya 6 atau 8 rakaat, sepanjang sholat saya baca surat Al-Kahfi, boleh? Boleh, silakan. Semampunya. Kemudian setelah selesai sholat, khatib naik mimbar, sholat sunnah ya, sholat sunnah selesai, azan, khatib naik mimbar, kemudian khatib selesai sholat, selesai mimbar, kemudian khatib pindah menjadi imam, sholat, kemudian selesai, maka itu semua rentetan ibadah itu menjadi penghapus dosa-dosa kecil selama 1 minggu ditambah 3 hari. Berapa hari jadi? 10 hari. Subhanallah. Alhamdulillah ya, Allah baik sekali, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Nah, hadis yang di bawahnya sama ini. Hadis yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat lalu memakai pakaian yang terbagus. Nah, ini ada sunnahnya, hari Jumat pakai pakaian yang wangi, yang bagus. Wabil khusus Jumat itu sunnah sekali pakai putih, karena Nabi SAW sangat cinta baju putih. Maka Jumat dianjurkan baju putih, ilbasu min thiyabikumul bayad, kata Nabi SAW, pakailah baju putih kalian. Jadi dianjurkan pakai pakaian putih hari Jumat yang bisa pakai pakaian putih. Pakaian putih bersih, bagus, kemudian wangi-wangian, pakai minyak wangi pada hari Jumat. Jika ia memilikinya, kalau dia punya, tapi
Kalau nggak punya, minta sama masjid. Minta sama masjid, di situ ada tuh wangi. Kemudian ia menuju masjid untuk sholat Jumat dan tidak melangkahi pundak-pundak orang lain. Dulu itu kebiasaan, kalau masuk shaf orang Arab itu tahu sendirilah. Yang nunduk-nunduk jalan depan orang tuh cuman orang Melayu dan Indonesia. Nunduk. Ada yang nunduknya sedang, ada yang nunduknya sampai seperti ruku', sepanjang jalan nunduk. Ya, itu Indonesia dan Melayu. Brunei juga. Tapi kalau orang Arab itu dia biasa aja jalan depan kita itu. Nah, biasa aja. Itu udah adat ya, adat. Tidak aib. Biasa. Jadi kalau kita keluar dari sini ke belakang, selama ada jalan kosong, jalan aja lurus. Itu adat mereka. Adat Indonesia nunduk-nunduk. Yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik tidak ganggu orang sholat. Yang lebih baik yang jalan tidak ganggu orang sholat. Satu, tidak melewati orang sholat. Yang kedua, tidak ganggu orang yang berzikir. Mau nunduk-nunduk kah atau berdiri itu nggak ada masalah insyaallah. Jadi jangan ganggu, jangan mengganggu, melangkahi orang-orang, melangkahi pundak-pundak. Saking besarnya kakinya dilangkahi pundak orang. Tidak melangkahi pundak orang lain. Lalu ia sholat sunnah sebanyak yang ia mampu. Kemudian dia diam menyimak khutbah hingga selesai sholat, maka hal itu menjadi penghapus dosa-dosa kecilnya antara Jumat ini dan Jumat yang silam, ditambah ampunan 3 hari. Betul, tadi sama, bahwa dia akan mendapatkan ampunan 3 hari. Ini nusuk pakai apa ini? Ada tusukan enggak? Maaf Pak. Baik, itu dalil salat sunnah. Kemudian ada lagi dalil berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jazakallahu khaira. Syukran. Barakallahu fiik. Bismillah. Makasih Pak. Masya Allah, ana jadi malu nih sama Pak Abdurrahman. Baik, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu pada hari Jumat maka baik, dan barang siapa yang mandi maka lebih baik. Jadi lebih baik mandi, kalau bisa mandi. Jadi kalau sempat, cuman kita masalahnya, kita ini hari Jumat ini masuk hari kerja nasional, sehingga sunnah mandi ini bisa dibilang luput dari kebanyakan yang sholat Jumat. Ya mau gimana mandi? Nggak mungkin lah di kantor kan. Makanya sebagian dan kebanyakan pesantren itu meliburkan santrinya hari Jumat. Sebab diantaranya menghormati salat Jumat. Di negara Brunei Darussalam itu, saya cuma tahunya itu. Brunei, Libya juga sama, tempat tinggal. Dulu waktu belajar, liburnya itu di Libya itu Jumat libur, Sabtu libur. Jadi Jumat itu fresh, khotibnya fresh, jamaahnya fresh, wangi-wangi, putih-putih semua, nggak warna-warni, putih. Di Brunei juga sama, Jumat itu libur resmi, libur negara Jumat itu. Jadi di Brunei itu liburnya Jumat dan Ahad, Sabtu masuk kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kerja, kuliah, Jumat libur, Sabtu masuk lagi, Ahad libur lagi. Begitu cara mereka membuat liburan resmi, liburan negara.
Maka sholat Jumat di waktu kita itu tidak bekerja, itu enak sholat Jumatnya. Seger, mandi dulu, tidak capek. Dan kita bisa mandi, yang penting kita bisa mandi. Sedangkan kalau kita sambil bekerja, ya sudah tidak apa-apa, karena negaranya menetapkan hari Jumat hari kerja, tidak apa-apa. Berarti kita bekerja kemudian sholat Jumat dengan wudhu saja, tidak apa-apa. Nah, di sini ada alasan disunnahkan mandi pada hari Jumat ialah karena adanya perkumpulan kaum muslimin di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka dianjurkan bagi muslim untuk mandi dan membersihkan dirinya sebelum berkumpul bersama saudara muslim lainnya. Itu alasannya. Jadi alasannya kenapa kita dianjurkan mandi hari Jumat, supaya wangi, supaya tidak semerbak. Sebab lama sholat Jumat itu lama, dari mulai masuk, duduk, menunggu azan, khutbah, salat, zikir, pulang. Dan ramai. Maka apabila ada di samping kita itu yang wanginya mengganggu, itu susah sekali mau sholat Jumatnya. Karena lama, maka dianjurkan mandi. Bagaimana yang bekerja tidak bisa mandi? Anjurannya pakai minyak wangi. Kan ada sekarang Jumat itu ada Jumat berkah ya. Banyak Jumat berkah. Coba PKT Jumat wangi. Coba pengurus coba doang coba. Jumat wangi berarti yang mau masuk dikasih minyak wangi. Tapi yang wanginya disukai orang ya, jangan wangi yang disukai nyong-nyong yang gak enak. Soalnya ada minyak wangi yang orang gak suka. Ini minyak wangi dia suka sendiri, kita gak suka. Ya, jadi minyak wangi yang standar, yang disukai Jumat wangi namanya. Belum ada itu Jumat wangi. Ada Jumat berkah. Bisa dicoba. Kemarin anak sholat di mana namanya? Manarul Amal. Manarul Amal itu mana? Mercu ya, Mercu. Di sana di sop pertama doang tapi yang dikasih. Dikasih minyak wangi, wangi banget. Wangi banget. Sop pertama depan itu. Ana bilang nih kayak habis mandi wanginya. Wangi banget. Masya Allah, Ana bilang. Seger langsung. Mau khutbah jadi semangat juga itu. Subhanallah. Jadi boleh juga itu ya, beli yang mahalan dikit, bagi-bagi. Dan itu bukan yang ini, yang dibagi itu bukan yang semprot itu, yang bukan juga yang pakai ini tusuk keluarin. Ya, tapi itu yang ini yang biang. Ya, yang bener-bener wanginya enak, ya kayaknya tidak ada campuran alkohol itu. Ya, alkohol tidak apa-apa pakai minyak wangi, menggunakan alkohol tidak apa-apa. Kecuali Imam Syafi'i tidak boleh, tapi imam yang lain boleh. Insya Allah tidak apa-apa. Ya, alkohol tidak apa-apa untuk penggunaan luar. Tapi kalau untuk penggunaan minum haram. Minum makan haram. Untuk penggunaan obat yang luka, suntik alkohol tidak najis, tidak apa-apa. Atau alkohol minyak wangi tidak apa-apa, dimaafkan insyaallah. Tapi kalau buat wudu nggak boleh ya, tidak bisa mensucikan. Nah, yang kedua, ketika hendak sholat Idul Fitri, pendalilan sunnahnya mandi pada saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha ditarik dari sunnahnya mandi saat hendak sholat Jumat. Jadi ketika sholat Jumat sunnah, Idul Fitri dan Idul Adha sunnah juga. Hukumnya pendalilannya ditarik dari sholat Jumat. Sebab hari Jumat juga adalah hari Id. Ya, hari Jumat itu disebut juga hari Id. Dan pada saat sholat Id juga terjadi perkumpulan, sebagaimana pada sholat Jumat. Bahkan lebih besar perkumpulannya. Maka disunnahkan mandi pagi-pagi. Dikuatkan dengan pendapat
atau perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu beliau mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat salat, hadis riwayat Malik. Ya, dianjurkan mandi pada salat Idul Fitri juga, tadi salat Jumat kemudian salat Idul Fitri. Kemarin sudah ana sebutkan ya, seandainya hari Id tadi ya junub, kemarin sudah sebelum subuh kan kita harus mandi. Boleh nggak langsung diniatkan mandi junub ditambah mandi sunnah Idul Fitri kemarin? Boleh nggak? Boleh. Atau yang mau kerja, kemarin juga kalau nggak salah sudah disinggung pagi-pagi, mana nih ya? Kini yang laki-laki yang masih muda yang pada kerja kantor jam 8 atau jam 7, mandi sebelum berangkat sekalian saja diniatkan mandi sunnah Jumat juga boleh. Nah, lupa nih tadi, boleh. Jadi jam 7 mandi, jam 6 mandi, bismillah mandi hari Jumat, bismillah mandi sunnah Jumat. Boleh, silahkan. Ya karena tidak ada batasan kapan waktunya. Harus sekian jam sebelum, sejam sebelum tidak. Pokoknya masuk hari Jumat, antum mau mandi Jumat boleh. Tapi nggak boleh habis Isya. Kan udah masuk Jumat nih, maghrib. Aneh mau niat mandi untuk Jumat besok. Nggak bisa. Paling cepat itu sebelum fajar. Itu bisa ditarik untuk sholat Jumat. Habis fajar bisa, habis subuh bisa. Saya niat sholat mandi untuk sholat Jumat. Dah, sekarang yang berikutnya ketika hendak pakai ihram atau wukuf di Arafah. Ini kalau umroh. Nah, ya Pak. Mengenai mandi sunnah. Nah. Itu kalau itu mandinya keramas. Nah. Apa enggak begitu? Nah, mandi sunnah itu disunnahkan, dianjurkan untuk berwangi-wangi, berbersih-bersih kalau mandi sunnah. Kalau mandi wajib tidak mesti. Jadi kalau benar kalau mandi sunnah itu nih ya, di sini mungkin nanti ada pembahasannya. Satu nih yang perlu diperhatikan mandi sunnah. Satu, wangi-wangi dengan sabun dan sampo ya. Berarti keramas. Kalau punya. Mahasiswa suka nggak punya mahasiswa. Kalau orang tua punya. Kan bapak dulu pernah jadi mahasiswa. Mahasiswa punyanya sabun. Sabun boleh jadi sampo. Kan nggak haram. Jadiin aja sabun itu sampo. Nah, jadiin sampo. Semuanya pokoknya modal sabun batang, basahin semuanya. Jadiin semua kena dengan sabun batangan itu. Rambutnya juga. Kan nggak ngerusak ya? Kayaknya nggak ngerusak kayaknya. Bersihin semua. Enggak juga kayaknya. Jenggotnya juga. Sunnahnya satu, bersihkan badan. Yang kedua, sunnahnya dipotong segala bentuk yang tumbuh dari badan yang disunahkan kemarin, kecuali bulu kaki enggak ya. Kumis dipendekin, jenggot dirapikan aja, jangan dihabiskan. Mana kumis, kuku, ketiak, nah sama hutan belantara. Itu tidak boleh dipelihara. Itu disunahkan hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat memang agak lama Pak, makanya mandi sunnah itu lama. Begitu juga kalau kita ihram nih yang tadi mau pakai ihram, itu bersihkan ini, malu kalau nggak dibersihkan. Bersihkan ini, ya, ketiak itu dibersihkan. Ya, jadi bulu yang harus dipotong dan tidak dianjurkan tumbuh, tapi Allah ciptakan itu bulu ketiak sama bulu kemaluan sama kumis ini. Tidak dianjurkan dibiarkan 40 hari kata Nabi SAW. Sama kuku Allah ciptakan, tapi Allah suruh kita mencukurnya. Tapi Allah kasih pahala, jadi pahala kalau dicukur. Nah itu mandi sunnah Pak ya. Jadi silakan. Setelah itu pakai body lotion silakan, biar wangi lagi. Habis body lotion wangian lagi terus. Kemudian pakai bajunya wangiin lagi. Terus sorbannya wangiin lagi. Boleh tuh. Masuk masjid wangi. Yang penting wanginya jangan bikin ganggu orang, wangi yang normal. Dan ini berlaku untuk laki-laki, sholat Id dan sholat Jumat. Untuk perempuan kalau ada ibu-ibu, minyak wanginya tidak boleh yang tercium oleh orang lain. Tidak boleh.
Minyak wangi perempuan itu adalah minyak wangi yang menghilangkan bau saja, bukan yang menebarkan wangi. Kata Nabi SAW, wanita yang menebarkan wangi maka dia dianggap penzina. Maknanya mengundang zina. Nah, dia memberikan tawaran zina, maka dia kena dosa muqaddimah zina. Maka bapak-bapak yang punya istri, punya anak perempuan, kalau minyak wanginya itu mentereng, nasihati. Tidak boleh wanita itu minyak wanginya mentereng. Nggak wangi aja diliatin, apalagi wangi. Karena apa? Karena setan. Rasulullah bersabda, "Idza kharajatil mar'atu min baitiha," apabila perempuan keluar dari rumah, "istahsanaha asyaitan," maka setan akan menjadikannya indah walaupun tidak indah. Walaupun aslinya dia tidak indah, tapi setan menjadikannya indah. Itu bahaya tuh. Nah, oleh itu tidak indah aja kelihatan indah, apalagi dia berindah-indah. Makanya perempuan itu ada batasan, batasan pakai minyak wangi, batasan rapi-rapi, ada semua ada batasan, supaya tidak terganggu para ikhwan-ikhwan yang saleh. Nah, barakallahu fiik. Apa ini? Ihram mudah tadi ya, mandi. Ketika hendak masuk kota Mekah, ini kalau kita umrah, haji, kalau mau masuk kota Mekah disunnahkan mandi. Itu lewat saja ya, itu kalau kita umrah nanti. Kemudian yang kelima, bagi yang memandikan mayat. Ini sunnah ya, jadi jangan mengatakan ini wajib. Orang yang memandikan mayit, ya kemarin ada nanya, mayit wajib mandi, wajib apa enggak? Jawabannya tidak perlu. Kita mandikan saja mayit. Mandikan dia sesuai dengan mandi yang biasa, yang niat kita niatkan mandi untuknya, mandi mayit, bersihkan. Setelah kita mandikan mayit, maka kita sunnah kita untuk mandi atau wudu. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang baru memandikan mayit, hendaklah ia berwudu. Siapa yang memikulnya, hendaknya ia berwudu. Memikulnya bukan memikulnya di tenda, bukan. Memikul badan mayit. Misalnya nih, kuburan, kuburan, atau dari tempat tidur ke tempat mandi, dari tempat mandi ke tempat tidur sebelum dipakaikan, kita udah wudu nih. Itu mayit itu tidak najis, mayit itu. Mayit manusia itu tidak najis, tapi kalau kucing mati najis. Apalagi itu? Tikus mati najis. Kambing saja kalau mati ketabrak najis. Ayam kalau mati ketabrak najis. Manusia mati ketabrak, semoga Allah sehatkan kita, Allah jaga kita, meninggal ketabrak, tidak najis dia. Tetapi disunnahkan, barang siapa yang mengambil jasad itu disunnahkan wudu. Barang siapa yang memandikannya disunnahkan mandi. Itu maksudnya. Tidak wajib, sunnah saja. Yang keenam, ketika memeluk Islam. Nah ini, apabila ada yang masuk Islam, disunnahkan. Ulama berbeda pandangan mengenai hukum mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan sunnah. Namun yang lebih dekat kepada kebenaran adalah tidak wajib. Karena kebanyakan sahabat yang masuk Islam tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mandi. Jadi sunnah bagi yang baru masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Sunnah dia untuk mandi. Niatnya mandi apa? Mandi sunnah saja, bukan mandi wajib. Bukan mandi wajib. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Tapi pendapat yang kuat insya Allah yang sunnah. Insya Allah yang sunnah. Yang terakhir ini adalah ketika berhubungan dengan istri lebih dari satu kali dalam satu waktu. Dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggilir istri-istrinya. Istri beliau berapa? Ya, 11, tapi ketika beliau hidup berkumpul 9. Khadijah sudah meninggal, siapa lagi yang meninggal ya? Sisa berapa? 9 bertergabung. Di hadis ini Nabi pernah menggilir istri-istrinya pada satu hari, sehari. Tapi kita nggak tahu nih apakah malam atau siang. Wallahu a'lam. Kalau tidak salah dalam keterangan lain malam. Nabi menggilir malam. Di satu malam, satu waktu. Subhanallah ya. Masya Allah. Nabi SAW. Dan beliau mandi setiap selesai dari satu istri. Rumah Aisyah selesai mandi, pindah ke rumah Zainab selesai mandi, Ummu Salamah selesai mandi, Sofiyah selesai mandi. Kalau ada yang berniat berhubungan pagi, malam ba'dal isya, nanti habis jam 12 niat lagi, jam 4 niat lagi misalnya. Itu sebenarnya itu mandinya ntar aja jam 4 begitu. Di di jamak mandinya. Kalau niat ini afan ya ini, aduh dari kemarin nggak enak anak. Tapi ini begitu hukumnya. Kalau niat pengantin baru itu, yang berniat berkali-kali, sebenarnya sunnahnya hanya, yakni wajibnya hanya sekali, nggak apa-apa itu. Seperti ini Nabi sebenarnya. Karena Nabi niatnya menggilir, sebenarnya Nabi itu SAW cukup satu kali mandinya. Tapi beliau berkali-kali. Kemudian ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kenapa tidak engkau mandi sekali saja di kali yang terakhir? Beliau menjawab, hal ini yakni aku mandi pada setiap istri lebih suci, lebih bersih dan lebih baik. Jadi barang siapa yang berhubungan dengan istrinya, tadi yang Anda sampaikan jam 8, niat mau berhubungan lagi 2 jam setelahnya, itu hukum mandi yang pertama hukumnya sunnah. Sebab dia sudah niat mau ikhtiar lagi jam 10. Dia tidur, dia ikhtiar lagi di jam berikutnya, itu sunnah. Karena dia sudah niat ikhtiar untuk berhubungan lagi. Begitulah. Tapi kalau dia tidak niat, yakni sudah berhubungan kemudian dia tidak niat lagi, maka saat itu hukuman dibaginya wajib. Tapi yang berniat untuk melakukan lagi, hukuman dibaginya sunnah. Seperti Nabi ini, Nabi SAW melakukan di sini pada istri yang ini, kemudian beliau sudah niat akan pindah ke istri yang ini, terus maka hukum mandi di istri pertama ini sunnah, istri kedua sunnah, ketiga sunnah, keempat sunnah, kelima sunnah, keenam sunnah, sampai yang terakhir barulah wajib. Begitu maksudnya dari hadis ini. Bisa difahami ya? Cuman hadis yang ketujuh ini jarang dilakukan. Ya, jarang dilakukan. Kita itu paling kita melakukan yang mana kita lakukan? Nomor 1, salat Jumat, salat Id, ya itu aja paling. Ihram itu kalau kita umroh, masuk kota Makkah kalau kita haji umroh. Mandikan mayat kita tidak pekerjaan kita, jarang. Meluk Islam kita sudah Islam. Ya, jadi kemungkinan yang banyak kita lakukan adalah Jumat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Salam. Kenapa? Nomor berapa ini? Nomor 7. Udah lewat. Udah lewat. Baik, tapi bisa itu kan. Baik. Ya. Dibedakan niatnya. Ya boleh.
Boleh nggak kita bedakan niatnya? Pertama duha, kedua hajat, boleh. Tiga istikharah, nggak apa-apa. Karena waktunya waktu boleh. Untuk taubat, khusus untuk taubat, salat taubat itu tidak boleh berulang-ulang, sekali. Taubat nih, salat sekali, yang khusyuk 2 rakaat. Salatnya biasa seperti salat biasa. Salat yang khusyuk, minta maaf dalam sujud, 4 kali sujud, setiap sujud minta maaf yang banyak, kemudian salat. Habis itu istighfar yang banyak. Nah, janji tidak mengulangi. Dan taubat itu dianjurkan salat taubat itu dianjurkan dari dosa besar. Mantan korupsi ditangkap taubat. Salat taubat itu. Mantan pembunuh bayaran. Nah, lumayan pembunuh bayaran itu cepat kaya. Jadi salah satunya itu. Jadi kalau dia memang kerjanya itu, kita tidak tahu. Mungkin dia kerjanya itu suatu saat satu orang ada kerjanya itu, dia taubat dapat hidayah. Dia sholat taubat tidak melakukan kerjaan itu lagi gitu. Tapi kalau dosa kecil, bapak-bapak ini insya Allah dosa kecil, saya dosa kecil, insya Allah semoga ya, insya Allah semoga. Nauzubillah dari dosa besar. Nauzubillah dosa besar. Ya. Jadi kalau dosa kecil cukup apa tadi? Istighfar. Ya. Nah, kata dia nomor 7 udah lewat. Iya betul. Subhanallah. Nah, silakan ada lagi. Ada pertanyaan? Mandi sunat sih gampang sih, tidak ada masalah. Ada lagi? Udah jelas semua? Masih lama ini waktunya. Ada pertanyaan? Kalau enggak, bincang-bincang apa kita? Masih ada 8 menit. Ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan apa ya? Kira-kira berkaitan dengan mandi sunnah? Itu yang ke-9. Hah? Yang ke-9 mana? Yang ke-9. Nabi itu diberikan kekuatan. Kekuatan Nabi itu tidak sama dengan kekuatan kita. Pertama, kekuatan beliau menahan lapar tidak sama dengan kita. Yang kedua, kekuatan beliau, tenaga beliau tidak sama dengan kita. Ada hadis yang menunjukkan itu. Selain beliau adalah Nabi, tapi Allah berikan kekuatan. Nabi SAW itu diceritai. Nabi SAW itu pernah suatu ketika membuat parit, ada batu kan, kalau buat parit itu apa parit itu? Lubang ya, 5 meter ke dalam bawah, itu ada batu besar. Namanya tanah, di dalam kan ada batu-batuan. Semua batu itu bisa dihancurkan, tapi ada satu batu yang seluruh sahabat saat itu 3.000 orang tidak bisa menghancurkan, seluruhnya bisa. Kalau dicoba yang kuat-kuat turun sahabat itu nggak bisa hancur-hancur itu. Kemudian mereka melapor kepada Nabi. Harusnya mereka tidak melapor karena tidak mungkin mereka mau memberatkan Nabi gitu. Tapi karena ini tidak bisa dihancurkan, sementara kita harus gali untuk membuat parit karena musuh akan nyerang kan. Itu ya, maka Nabi SAW mengambil kampak, diambil oleh Rasul dengan izin Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, dipukul oleh Rasulullah SAW tentu dengan izin Allah. Sekarang begini, akhirnya oleh Nabi hancur, tapi 3 kali pukulan, bukan 1 kali. 1 kali retak, kali kedua retak, kali ketiga retak. Yang bisa antum simpulkan apa? Nabi kuat atau diberi kekuatan? Itulah 9 itu 1 malam gak ada masalah. Sebenarnya Nabi itu sama kayak kita, tapi diberi gitu. Mungkin pukulannya, kekuatannya mungkin ada yang lebih kuat, sahabat yang mukul, tapi beda. Ketika Nabi dikuatkan oleh Allah. Nah itulah maksudnya. Jadi jangan coba di rumah, ini beda ini khusus Nabi. Nah silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kalau istri Nabi itu sampai 9, apakah sudah turun ayat atau belum?
Gimana? Maksudnya istri Nabi berapa 9 kan? Ya. Kenapa Nabi 9? Ya, nggak apa-apa, kita isi waktu. Nabi SAW istrinya 9. Kenapa tidak 4 begitu ya? Jadi bapak-bapak sekalian, dulu kebiasaan orang adat Arab zaman dulu, bahkan bukan adat Arab, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun sama. Kebiasaan orang zaman dulu kayaknya, ya, kebiasaan orang zaman dulu sepertinya nih, orang zaman dulu apapun adatnya, itu dulu mereka itu, perempuan itu dulu rendah, dulu itu perempuan itu sangat mudah dinikahi dulu, nggak pakai mahar, nggak perlu pesta-pesta, mahal pesta itu. Iya kan, dulu itu menikahi wanita itu mudah dulu itu. Makanya zaman dulu itu satu laki menikah dengan 10 itu biasa. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi itu punya istri berapa itu? Abdul Muttalib, anaknya tuh banyak. 10 laki, perempuannya ada berapa? Itu istrinya bukan satu, banyak istrinya. Jadi kebiasaan orang-orang terdahulu itu menikah dengan banyak istri, apalagi sebelum Islam. Jadi sebelum Islam, sekali lagi, biasa orang itu menikah lebih dari satu istri. Dan perempuan itu dulu tidak seperti sekarang lah, harus ada walinya, harus mahar. Itu setelah Islam. Sebelumnya perempuan itu benar-benar tidak ada harganya. Mau nikahin ini, nikahin, nikah, gampang lah dulu. Makanya ketika Islam datang, Islam dibatasi maksimal 4. Makanya ketika Islam datang, Abu Bakar menceraikan istrinya, disisakan sisa yang dibatasi oleh Nabi. Umar, semua mensisakan. Tadinya sahabat lebih dari itu. Kata Allah, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Silakan kalian nikahi, yakni kalian jaga 2, 3, 4. Lebihnya talak. Begitu ayat itu ceritanya. Kalau kalian gak bisa berbuat adil, karena dulu orang jahiliyah itu nikahin istri gak mikir adil, mikir enaknya aja. Betul. Coba dah Bapak, Romawi juga begitu. Perempuan itu gak ada harganya. Di Romawi bahkan sebenarnya tidak penghargaan perempuan itu dari zaman Romawi. Mereka duluan itu. Perempuan seperti barang dagangan. Laki-laki lebih dari banyak selirnya. Kan begitu faktanya kan. Kemudian turun Islam, dibatasi 4 dengan cara nikah tadi. Dengan cara begini cara nikahnya, jumlahnya maksimal 4. Begitu Pak. Kalau nggak bisa adil, 4 dan harus adil. Kalau dulu nggak pakai adil. Sekarang dibatasi jumlahnya 4, caranya dengan wali dan mahar gitu. 4 harus ada wali dan mahar. Dan harus adil. Ada tambahan syarat. 4 wali mahar adil. Kalau tidak bisa adil, cukup sah 1. Jadi memang Pak, realitanya nambah tuh susah, yang gampang ngurangin. Karena itu ayat ceritanya cerita ngurangin itu ayat itu. Itu ayat itu ceritanya disuruh suruh turun dari lebih 4 suruh tuh. Nah kita mahamin ayat itu untuk naik, susah naik itu. Dari 1 naik 2, naik yang kaya aja nggak bisa, susah. Jadi memang itu ayat itu tadinya dari atas ke bawah. Boleh nggak diamalkan dari bawah ke atas? Boleh, tapi susah ngamalinnya. Ya susah. Kalau dari awal 4 tinggal kurangin gampang. Nah begitulah sebenarnya ayat itu. Ya jadi, nah khusus Nabi. Ketika ayat itu turun, nggak berlaku untuk Nabi, gitu ceritanya. Khusus Nabi, ayat itu tidak berlaku untuk Nabi SAW. Sehingga Nabi saat itu ada posisi 9, beliau tidak kurangi, tetap di angka itu, gitu. Kalau Nabi mau nambah, itu dibolehkan. Pokoknya Nabi dibolehkan. Cuman saat itu Nabi mencukupi di 9 istri itu, begitu ceritanya.
Tapi itu nggak langsung 9 Pak, tadinya 4 dulu, naik 5, naik, pokoknya naik terus sampai akhirnya 9, kemudian Nabi wafat. Nah, itu khusus buat kita. Demikian masalah mandi. Memang kalau mandi ini urusannya sama istri, jadi ngomongin istri juga ya, jumlah istri. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari mandi sunnah ini. Mudah-mudahan bisa dibedakan mana mandi wajib, mana mandi sunnah, bagaimana cara mandi wajib dan apa yang dianjurkan dalam mandi wajib dan sunnah. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan. Demikian wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.